Selamat siang, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem digital. Di sini saya akan melakukan review tiga jurnal. Yang pertama adalah Low Power Design for Embedded Processor oleh Bill Moyer. Jurnal ini membahas pentingnya desain daya rendah dalam sistem tertanam, terutama seiring meningkatnya permintaan untuk perangkat portable dan bertenaga baterai. Makalah ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dalam prioritas desain dari pendekatan yang berfokus pada kinerja ke pendekatan yang juga mempertimbangkan konsumsi daya. Lalu untuk pembahasan komponen disipasi daya, pertama adalah daya dinamis, daya dikonsumsi selama perubahan keadaan, terutama karena pengisian beban kapasitif. Kedua, daya statis, daya dikonsumsi saat sirkuit tidak beralih yang mencakup arus yang bocor. Lalu daya jangka pendek, daya yang dikonsumsi selama transisi ketika kedua transistor PMOS dan NMOS sedang mengalir. Untuk teknik desain, kita punya tingkat algoritmik, tingkat arsitektural, tingkat logika dan sirkuit, lalu tingkat teknologi perangkat. Dampak skala teknologi, makalah ini membahas tantangan yang dihadapi oleh skala teknologi dalam sirkuit CMOS, termasuk peningkatan generasi panas dan kebutuhan untuk manajemen daya yang efektif. Masalah lingkungan terkait konsumsi energi juga disebutkan sebagai faktor pendorong untuk desain daya rendah. Contoh prosesor tertanam, pertama, arsitektur M-Core disajikan sebagai studi kasus untuk desain daya rendah. Kedua, arsitektur ini dirancang untuk aplikasi menengah, menyeimbangkan konsumsi daya dengan kinerja dan biaya. Lalu ketiga, fitur kunci termasuk set instruction, panjang tetap, set memori yang efisien, dan mode operasi daya rendah. Kesimpulan, pendekatan komprehensif untuk desain daya rendah sangat penting dengan menangani disipasi daya di semua level hierarki desain. Desain masa depan perlu mengintegrasikan teknik penghematan daya ke dalam alur desain, menekankan pentingnya daya sebagai batasan desain. Jurnal kedua yaitu perancangan dan implementasi encoder dan decoder CRC8 untuk pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT oleh Doni Priyadi dan Theophilus Velleman. Jurnal ini membahas tentang pentingnya penggunaan kode pendeteksi kesalahan, khususnya Cyclic Redundancy Check atau CRC, dalam sistem komunikasi digital, terutama dalam konteks Internet of Things. Metodologi pertama, desain dan implementasi. Penulis melakukan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk perancangan dan implementasi encoder CRC8. Algoritma untuk menghitung CRC8 dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa encoder dapat menghitung nilai CRC dengan benar dan untuk menguji kemampuan decoder dalam mendeteksi kesalahan. Lalu untuk hasil dan pembahasan, hasil pengujian menunjukkan bahwa encoder dapat menghitung nilai CRC dari input data dengan akurat. Metode komputasi menggunakan tabel lookup terbukti lebih cepat 0,5 milidetik untuk 128 karakter, dibandingkan dengan metode bitwise 2,37 milidetik meskipun memerlukan lebih banyak memori. Decoder berhasil mendeteksi kesalahan pada data yang ditransmisikan dengan tingkat akurasi 100%. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan encoder dan decoder CRC8 yang efektif untuk pendeteksian error pada perangkat IoT. Penulis menyarankan pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan library yang dapat menghitung nilai CRC dengan variasi yang berbeda, seperti CRC16, CRC24, dan CRC32. Nah, ini untuk penjelasan dari metode bitwise dan tabel lookup. Metode bitwise melakukan penghitungan CRC dengan memproses data bit per bit yang lebih lambat, tetapi menggunakan lebih sedikit memori. Metode tabel lookup menyimpan nilai CRC yang telah dihitung sebelumnya dalam tabel sehingga mempercepat proses perhitungan, tetapi memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan tabel tersebut. Implementasi pada Arduino. Penelitian ini menggunakan platform Arduino yang merupakan pilihan populer untuk prototyping perangkat IoT. Lalu jurnal ketiga, implementasi jaringan secara tiruan menggunakan metode heteroasosiatif memori pada kode rahasia menggunakan sistem Wiener oleh Sesri Noviaris.
Jurnal ini membahas penerapan jaringan saraf tiruan atau GST dalam pengenalan pola, khususnya dalam konteks pengolahan kode rahasia menggunakan sistem Wiener. Jaringan saraf tiruan terbentuk dari generasi model matematis. Yang pertama, pemrosesan yang dihasilkan berupa informasi terjadi pada elemen sederhana yang dinamakan dengan neuron. Sinyal diproses di antara sel saraf atau neuron melalui proses sambung penghubung. Di sambungan penghubung, setiap proses sambungan yang terhubung harus memiliki bobot yang bersesuaian. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Latar belakang, rancangan bentuk menganalisa strategi yang digunakan yaitu jaringan saraf tiruan, heteroassociative memory yang digunakan untuk mendapatkan kunci strategi kedua pola yang digunakan. Inilah salah satu metode dalam JST yang memungkinkan penyimpanan dan pengenalan pola input yang berbeda dari pola output. Tujuan penelitian untuk mengimplementasikan metode heteroassociative memory dalam pengenalan kode rahasia yang direpresentasikan nomor biner. Penulis ingin menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menentukan kecocokan antara input dan target yang telah ditentukan. Metodologi pengolahan data, data yang digunakan dalam penelitiannya terdiri dari 6 kode biner yang dikategorikan menjadi 2 target, T1 dan T2. Penulis melakukan inisialisasi bobot awal dan menerapkan algoritma HEBB rule untuk memperbaiki bobot berdasarkan input dan target. Pengujian dan evaluasi setelah proses pelatihan, penulis melakukan pengujian untuk mengevaluasi kemampuan JST dalam mengenali pola input. Hasil pengujian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan untuk menilai akurasi sistem. Hasil dan pembahasan, hasil menunjukkan bahwa semua pola input dapat dikenali dengan baik oleh sistem dengan nilai bobot yang diperoleh selama proses pelatihan. Kedua, penulis mencatat bahwa metode heteroassociative memory efektif dalam menyimpan dan mengenali pola, serta dapat digunakan untuk aplikasi lain dalam pengenalan pola dan keamanan data. Tabel hasil akhir menunjukkan bahwa semua data diuji berhasil dikenali dengan akurasi tinggi. Kesimpulan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode heteroassociative memory dapat diterapkan. Penulis menyarankan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan aplikasi lain dari metode ini, serta evaluasi lain dalam jaringan saraf tiruan. Penjelasan JST adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja neuron di otak manusia. JST dapat belajar dari data dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks seperti pengenalan pola dan klasifikasi. Heteroassociative memory merupakan jenis memori dalam JST memungkinkan pengenalan pola input yang berbeda dari pola output. Ini berguna dalam aplikasi di mana input dan output tidak memiliki hubungan langsung. Proses pelatihan JST melibatkan penyesuaian bobot berdasarkan input yang diberikan dan target yang diharapkan. Algoritma HEB rule digunakan untuk memperbaiki bobot berdasarkan hubungan antara nilai. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan, saya minta maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a nice day.